Halo, jumpa lagi dengan kami di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang load balance dengan metode PCC, namun konfigurasinya nanti kita akan menggunakan router OS versi 7. Nah, bagaimana cara konfigurasi dari awal sampai akhir? Silahkan teman-teman tonton video ini sampai habis hanya di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel YouTube Mikrotik Indonesia. Oke, load balance adalah sebuah mekanisme pendistribusian dari minimal 2 buah sumber internet atau lebih, sehingga nanti untuk mendapatkan traffic yang maksimal dari masing-masing ISP atau tempat kita berlangganan internet. Nah, sebenarnya ada beberapa cara untuk melakukan load balance. Yang pertama bisa menggunakan namanya ICMP, kemudian ada metode PCC, kemudian ada juga NTH. Nah, untuk kali ini kita akan coba bahas dengan metode PCC namun dilakukan di router OS versi 7. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Silakan simak video ini sampai habis. Oke. Yang pertama adalah di depan saya ini sudah ada router, kemudian laptop. Laptop ini nanti saya sebagai kliennya. Kemudian ini adalah router saya, di mana Ether 1 itu dia terhubung ke ISP1. Kemudian Ether 2 nanti terhubung ke ISP2, kemudian Ether 3 itu yang terhubung ke jaringan lokal atau ke laptop saya. Nah, nanti kedua ISP ini ya, dari dua sumber internet ini saya akan lakukan load balance dengan menggunakan metode PCC, yang mana router saya ini sudah menggunakan router OS versi 7. Oke. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah basic config ya. Saya akan coba remote router saya ini, router hub AX2. Ya. Oke, sudah berhasil masuk. Nah, kebetulan service yang digunakan di ISP1 dan ISP2 itu saya cukup mengaktifkan DHCP client di interface Ether 1 dan Ether 2. Berarti langkah pertama yang harus saya lakukan adalah saya harus melakukan setting DHCP client di Ether 1 dan Ether 2. Ini Ether 1, kemudian saya tambah lagi di Ether 2. Oke, kemudian ini sudah bonding, saya sudah dapat IP. Kemudian di ISP1 nanti saya berlangganan dan pura-puranya saya berlangganan 20 mega, kemudian di ISP2 adalah 10 mega. Nah, interface 1 atau Ether 1 dan Ether 2 sudah terhubung ke internet. Kemudian yang saya harus lakukan selanjutnya adalah saya tambahkan ini, saya load dulu DNS-nya. Saya kasih DNS juga. Kemudian saya pasang IP untuk jaringan lokal saya. Menggunakan Ether 3. Oke, kemudian jangan lupa firewall NAT-nya juga ditambahkan. Nih, yang pertama adalah out interface-nya Ether 1 atau ISP1. Kemudian yang kedua adalah untuk ISP2, berarti out interface-nya menggunakan Ether 2. Oke, ada 2 buah NAT, kemudian IP sudah terpasang yang terhubung ke laptop saya. Saya juga tambahkan DHCP server di Ether 3 ya, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya saya akan coba lakukan ping dari laptop saya. Oke, ternyata belum bisa. Nah, saya coba cek lagi ya. Saya lakukan ping lagi, tadi belum bisa. Ternyata saya belum melakukan yang namanya release renew ya, agar saya mendapatkan IP yang terbaru dari DHCP server saya yang ada di router. Tuh, IP config ya, renew. Oke, kita tunggu sampai laptop saya mendapatkan IP. Nah, ini sudah dapat IP. Kemudian saya coba ping ke 888.
Oke, sudah bisa. Oke, laptop saya sudah connect internet, kemudian router juga sudah. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman kita akan coba konfigurasi untuk load balance-nya. Yang pertama harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus lakukan yang namanya bypass traffic yang connect langsung ke router. Berarti ada 3, yaitu adalah dari ISP1, ISP2, dan jaringan lokal yang ke laptop saya. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya agar nanti ketika teman-teman sudah melakukan yang namanya load balance PCC, maka secara routing dia akan dilempar ke internet. Jadi teman-teman harus untuk traffic atau yang terhubung langsung ke router kita itu kita accept terlebih dahulu. Nah, caranya seperti apa? Caranya silakan teman-teman cari IP kemudian firewall ya seperti ini dan di mangle. Kemudian kita akan tambahkan seperti ini ya. C-nya adalah pre-routing. Destination-nya adalah ini adalah alamat dari 3 ya, berarti ISP1, ISP2 dan lokal kita. Kita cek lagi ya. Ini oke, ini berarti 20 ini adalah ISP1. 20 0/24. Kemudian actionnya adalah save. Kemudian tambahkan lagi untuk IP yang ISP2 adalah 30. Tambahkan lagi untuk jaringan lokal kita 192.168.10/24. Oke. Kita sudah punya 3 rule ini ya, rule bypassnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan tandai traffic yang keluar masuk melalui ISP1 dan ISP2. Gunanya untuk apa? Gunanya nanti agar trafficnya itu selalu konsisten. Jadi nanti kalau dia uplink-nya atau dia upload-nya menggunakan ISP1, maka dia baliknya lagi dia menggunakan ISP1 dan sebaliknya. Tuh, kita tambahkan lagi ya. Kayaknya pre-routing, kemudian in interface-nya adalah interface yang menuju ke ISP1 terlebih dahulu, Ether 1. Kemudian untuk MAC connection-nya saya no MAC seperti ini. Action-nya adalah MAC connection ya. Saya akan tandai paketnya menggunakan ISP1. Password-nya yes. Oke, apply. Kemudian saya copy seperti ini ya. In interface-nya menggunakan Ether 2, masih no MAC juga. Action-nya MAC connection, kemudian ISP2. Oke, ini untuk menandai paket datang dan perginya itu menggunakan ISP1 atau ISP2. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan lakukan yang namanya konfigurasi untuk load balance-nya. Nah, di sini ya, kita tambahkan seperti ini, sama kayak di versi 6 ya. C-nya pre-routing, kemudian in interface-nya adalah interface yang mengarah ke jaringan lokal kita. Di sini berarti saya menggunakan Ether 3. Kemudian connection mark-nya menggunakan ISP1 seperti ini. Kemudian kita masuk ke tab Advanced ya. Di situ ada yang namanya per connection classifier. Nah, ini adalah metode PCC di mana akan kita gunakan untuk konfigurasinya. Nah, kemudian ada beberapa classifier yang teman-teman bisa gunakan. Yang pertama adalah classifier-nya bisa berdasarkan source address, kemudian ada destination address, ada source port, destination port, kemudian kita juga pilih both address ya, berarti menggunakan baik keluar dan masuknya menggunakan address yang sama gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya di sini ada denominator ya, yang nilainya 1 ini defaultnya. Kemudian yang nilainya 0 ini dia adalah namanya remainder. Nah, ini gunanya untuk apa? Sebenarnya nanti metode PCC ini dia akan menggunakan yang namanya algoritma hashing, yang mana dia akan merubah ini menjadi 32 bit yang akan kita bisa gunakan untuk mapping. Nanti untuk jalur pertama kita akan menggunakan ISP yang mana atau uplink yang mana itu.
Nah, kemudian untuk best practice-nya teman-teman bisa gunakan yang namanya bot address seperti ini. Kemudian untuk penulisan denominator dan remainder ini sebenarnya ada sedikit rumus ya. Sedikit rumus yang harus teman-teman ketahui juga. Karena di sini saya berlangganannya adalah 2 internet. Yang pertama adalah 20 mega, yang kedua 10 mega, maka itu kita bisa istilahkan 2:1. Istilahnya nanti untuk satu koneksi pertama menggunakan ISP1, yang koneksi kedua menggunakan ISP1, baru koneksi ketiga menggunakan ISP2 seperti itu. Kalau teman-teman berlangganannya itu sama, misalkan 100 di SP1, 100 di SP2, nanti cukup 2. Jadi denominatornya 2, kemudian di sini nanti 1 dan 0. Nah, karena kebetulan saya berlangganannya beda ya, yang satu 20, yang satu 10, maka di sini akan saya tuliskan menjadi 3 ya. Nanti akan ada 3 koneksi yang akan saya petakan. Seperti ini 3.0, kemudian ada yang namanya, kita lanjut lagi di tab ekstra ya. Karena nanti kita akan membuat yang namanya action mask routing ya. Padahal kita nantinya menggunakan pre-routing, maka agar nanti traffic atau koneksi yang mengarah ke jaringan lokal atau ke lokal proses itu tidak ikut di marking, maka saya bisa gunakan destination tab-nya ini adalah selain lokal. Jadi nanti untuk lokal proses itu dia tidak termarking di connection ini. Tuh, kemudian action di sini actionnya masih sama, mark connection. Saya gunakan mark connectionnya adalah ISP1. Tuh, kemudian password-nya masih yes. Saya play, kemudian copy seperti ini ya. Untuk koneksi yang kedua saya masih menggunakan ISP1. Nih. Kemudian apply. Kemudian saya copy lagi. Nah, untuk koneksi yang ketiga ini saya menggunakan ISP2. Nih, seperti ini. Kemudian jangan lupa ini mark connection-nya juga ISP2. Oke, udah benar. Oke. Sudah ada 3 ya. Ini berarti saya kasih komentar ini PCC. Oke. Untuk mark connect-nya sudah. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat yang namanya mark routing. Jadi nanti kalau nanti mark routing-nya sudah digunakan atau sudah dibuat, nanti kita bisa gunakan di routing ya. Caranya tambahkan lagi ya, seperti ini. C-nya masih pre-routing. In interface-nya interface yang mengarah ke jaringan lokal. Oke. Kemudian mark connection-nya saya akan gunakan yang ISP1 terlebih dahulu. Kemudian di action ya, saya akan tambahkan yang namanya mark routing seperti ini. Nah, kemudian new routing mark-nya kita akan tambahkan. Nah, di sini bedanya router OS versi 6 dan versi 7 itu terletak di sini. Jadi teman-teman di tabel routingnya itu baru ada main. Jadi kalau teman-teman ingin menambahkan tabel root baru, teman-teman harus tambahkan dulu secara manual. Caranya seperti apa? Silakan simak lagi ya. Caranya adalah silakan teman-teman bisa masuk menu routing. Kemudian ada tables ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini. Contohnya ini ke ISP1 seperti ini. Kemudian jangan lupa FIB-nya ini dicentang. Play, kemudian saya tambah lagi ke ISP2 seperti ini. Berarti saya sekarang sudah ada
2 buah tabel routing ya. Nah, kalau sudah, nah baru di sini kita bisa panggil. Oh, ini ke ISP1. Pass-through-nya adalah no karena ini routing. Play, saya copy lagi seperti ini untuk yang ISP2. Connection mark-nya menggunakan yang ISP2, kemudian action-nya adalah mark routing. New routing mark-nya menggunakan ke ISP2 seperti ini. Nah, nih. Jadi sudah ada mark connection, sudah ada mark routing. Kemudian satu lagi yaitu teman-teman harus menambahkan juga untuk mark routing juga. Tapi untuk chain-nya adalah chain output. Tuh. Oke, tambahkan chain output seperti ini. Kemudian connection mark-nya adalah ISP1. Action-nya adalah mark routing. Nah, ini ke ISP1. Tambahkan lagi ya. Connection mark-nya adalah ISP2, action-nya adalah mark routing ke ISP2. Oke. Sudah selesai. Jadi konfigurasinya seperti ini ya. Nah, langkah terakhir untuk mark routing ini kita akan tambahkan atau kita akan definisikan pada routing table kita. Ya, kita masuk menu IP, kemudian routes. Kemudian kita tambahkan secara manual dulu ya. Destination-nya adalah 00, gateway-nya adalah 10, 20, 21. Ini adalah ISP1 ya. Kemudian routing table-nya kita gunakan yang ISP1. Play, kita tambah lagi copy. Ini 30.1 ini berarti yang mengarah ke ISP2. Play, lalu oke. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang namanya flag DAD ya. Kemudian ada plusnya. Kalau teman-teman tadi nyimak dari awal ya, saya mengaktifkan yang namanya DHCP client di Ether 1 dan Ether 2 yang mana ketika saya mengaktifkan DHCP client maka akan ditambahkan routing secara otomatis. Nah, di router OS versi 7 ketika teman-teman menambahkan lebih dari satu default route maka akan secara otomatis ditambahkan ya tabel routing dan dia sudah otomatis ada yang namanya atau menjadi load balance ICMP. Ya, kalau di versi 6 kan kita harus tambahkan manual, kemudian nanti ada klik bawah kita tambahkan untuk gateway yang lain. Tapi kalau di router OS versi 7 ketika teman-teman menambahkan baik secara otomatis ataupun manual default route atau yang destinasinya 000 maka dia akan otomatis ICMP. Nah, kita akan coba metodenya adalah PCC, kemudian untuk failovernya kita akan gunakan ICMP yang otomatis sudah dibuat oleh router OS versi 7. Oke, nah kalau sudah kita akan coba yang pertama kali kita akan coba lakukan speed test terlebih dahulu. Oke, pass.com. Nah, nih ternyata ketika saya speed test menggunakan Mozilla, dia bisa dapat sampai lebih 20 mega. Artinya koneksinya itu dia berarti multiple. Jadi nggak cuma satu koneksi. Jadi 2 ISP itu dia gunakan secara bersamaan. Jadi ketika saya tes speed test barusan ini bisa dapat lebih dari 20. Artinya apa? Artinya dua koneksi itu digunakan secara bersama-sama oleh fast.com. Nah, kalau kita cek lagi sebenarnya metode load balance itu dia bukan berarti hitung tambah-tambah. Artinya ISP1 ditambah ISP2 contohnya adalah 20 tambah 10 jadi 30. Bukan seperti itu, tapi tetap berjalan satu-satu 20, 10, 20, 10. Tinggal bagaimana cara kita pengaturannya di PC-nya tadi. Kalau nanti denominatornya kita menggunakan 3 berarti 2 kali 20 koneksinya, kemudian
Untuk koneksi yang ketiga menggunakan 10 mega. Begitu seterusnya. Jadi kalau teman-teman nanti di lapangan itu bandwidth-nya sama 10-10, itu bisa digunakan nanti koneksinya 10 lewat ISP-A, 10 lewat ISP-B. Nah, kenapa di fast.com ya, di fast.com ini pakai Mozilla ini bisa lebih dari 20 karena dia menggunakan multi koneksi. Jadi teman-teman jangan heran, oh kok ini bandwidth-nya jadi tambah gede ya? Enggak seperti itu juga. Jadi tetap jalan dua-duanya. Jadi 20 jalan, 10-nya jalan. Seperti itu. Oke, kita akan coba yang menggunakan single connection. Oke, ini saya rubah nilainya menjadi 1 ya. Berarti dia untuk single connection. Save. Oke, dapat 20 mega berarti koneksinya ini dia mendapatkan ISP 1 ya, karena ISP1 saya langganannya adalah 20 mega. Ini adalah downloadnya, kemudian kita coba lihat uploadnya juga sama, yaitu 20 mega. Berarti saya sekarang untuk speed test ini menggunakan, dia hanya menggunakan satu koneksi yaitu ke arah ISP1 yaitu 20 mega. Karena saya setting itu menggunakan single koneksi. Nah, kalau teman-teman nanti cuma buka speed test kemudian fast.com kemudian langsung di enter, berarti secara default dia menggunakan multi koneksi seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jadi seperti itu, untuk konfigurasinya sebenarnya sama, cuma bedanya teman-teman harus menambahkan tabel routing terlebih dahulu, kemudian baru bisa digunakan untuk menandai pada MAC routing. Terima kasih. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Kemudian buat teman-teman yang ingin bertanya-tanya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Kemudian kalau teman-teman belum mempunyai router untuk coba-coba di rumah, teman-teman bisa order atau melakukan pembelian melalui citraweb.com ataupun di marketplace kesayangan teman-teman semuanya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Dadah. Beberapa bulan kemarin kita sudah pernah membahas kali ini. Oke, sampai. Halo, jumpa lagi dengan Halo, jumpa lagi di channel YouTube Micro Dikit. Bagaimana cara konfigurasi router? Kan notifikasi video terbaru dari kami. Kemudian baru kita seperti